Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Sofyan Official. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas kembali tentang media pembayaran baru, Kris. Di mana saya sudah membahas mengenai pengertian-pengertian Kris di video saya sebelumnya, yaitu ada dua part 1 dan part 2. Silakan nanti ditonton dulu videonya supaya paham apa itu Kris gitu ya. Dimana nanti di video ini saya akan membahas 5 hal yang wajib kamu tahu tentang Kris. Nah, tema ini sangat menarik sekali, tapi tidak lengkap rasanya jika teman-teman belum menonton video sebelumnya mengenai pengertian Kris dan juga metode pembayaran sistem Kris gitu ya. Ada di 2 video saya sebelumnya, sangat menarik sekali ya tema kali ini. Silakan jangan lupa like video ini, komen dan subscribe di channel Sofyan Official supaya membantu saya mengembangkan channel ini untuk sharing berbagai macam ilmu menarik lainnya ya. Nah, langsung aja kita akan bahas mengenai 5 hal yang wajib kamu tahu tentang Kris. Oke, mungkin teman-teman yang sudah nonton video saya sebelumnya sudah paham ya yang akan saya bahas kali ini. Kita langsung aja. Implementasi Kris atau QR Code Indonesian Standard ini sudah trending ya, udah mulai trending secara nasional sejak 1 Januari 2020. Jadi sangat ketinggalan sekali ya rasanya kalau kita sampai tidak tahu mengenai Kris ini ya. Masih pakai uang kertas atau uang koin, tidak punya dompet digital atau tidak tahu cara scan QR gitu kan. Nanti saya akan bahas terus mengenai perkembangan teknologi pembayaran ya di video selanjutnya. Saya akan membahas juga tentang motivasi, jadi ikuti terus channel ini. Dan untuk kali ini kita akan bahas mengenai QR code ini. Nah, Kris adalah standar QR kode nasional untuk pembayaran digital ya, melalui aplikasi uang elektronik yang berbasis server base seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana dan lain-lain ya. Jadi bukan cuma itu, Kris ini juga bisa diakses melalui dompet elektronik ya, seperti sakuku, rekening ponsel dan sebagainya ya, atau mobil banking. Nah, jadi seperti BCA Mobile, Go Mobile, CIMB, Niaga gitu ya, The Mobile Bank Danamon, Mega Mobile Bank Mega, Jack Mobile Bank DKI, One Mobile, OCBC, NISP dan sebagainya ya. Jadi banyak banget yang sudah memakai Kris ini, baik itu dari swasta, dari perbankan, dari negara, sudah banyak banget pokoknya lah. Jadi jangan ketinggalan untuk materi-materi seperti ini supaya kita nanti bisa terus mengikuti perkembangan zaman ya. Tidak seperti zaman saya kecil dulu masih beli uang jajan pakai kertas yang dilipat-lipat, itu saya udah nggak efisien lagi. Nah, kita akan membahas langsung dari yang pertama ya. 5 hal ini akan penting, jadi tonton, jangan di skip. Kita akan membahas sedikit-sedikit pelan-pelan supaya nanti teman-teman paham, dan ada yang belum paham nanti tulis saja di kolom komentar ya. Yang pertama, model pembayaran Kris. Nah, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang ini ya, yaitu Merchant Presented Mode atau MPM dan Customer Presented Mode CPM. Nah, jadi 2 ini adalah model pembayaran Kris. Nah, jadi Merchant Presented Mode atau MPM, penjual barang atau pengertiannya ya, penjual barang atau jasa merchant akan menampilkan Kris yang kemudian di-scan oleh pembeli atau customer ketika melakukan transaksi pembayaran. Saat ini Kris berbasis MPM dipakai terlebih dahulu karena lebih mudah dikembangkan dan diadopsi oleh merchant, terutama UMKM ya. Nah, yang mode pembayaran Kris yang kedua, Customer Presented Mode atau CPM. Pada saat transaksi pembayaran, pembeli atau customer menunjukkan Kris dari layar ponsel untuk di-scan oleh penyedia barang atau jasa atau merchant. Bank Indonesia saat ini masih mengembangkan Kris berbasis CPM. BI akan menggandeng ASPI untuk segera melakukan uji coba piloting CPM. Nantinya transaksi Kris dengan CPM akan lebih menyasar usaha berskala besar dan berbagai layanan seperti transportasi umum, jalan tol, serta parkir dan lain-lain. Itu ya, jadi 2 ini ada perbedaannya. Dari yang pertama dari UMKM, dan dari yang kedua untuk pembayaran umum ya, seperti transportasi umum, jalan tol dan lain-lain. Oke, kita lanjut yang kedua. Keuntungan menggunakan Kris.
Nah, ini wajib tahu juga yang kedua ini. Salah satu keuntungannya adalah bagi konsumen, satu, lebih fleksibel dalam memilih aplikasi pembayaran menggunakan QR code dalam bertransaksi. Nah, itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, tidak ada biaya tambahan saat membayar menggunakan kris. Nah, jadi free ya. Nah, yang keuntungan lainnya bagi merchant, bagi penyedia. Proses transaksi lebih efektif dan efisien satu kris untuk semua pembayaran. Nah, mungkin yang nonton video saya sebelumnya sudah paham ya maksudnya. Yang kedua, bagi merchant, pangsa pasar lebih luas. Konsumen dengan berbagai aplikasi pembayaran dapat bertransaksi. Jadi tidak hanya menerima satu aplikasi pembayaran ya, bisa semua. Ini sangat fleksibel sekali dan sangat menarik sekali. Oke, lanjut yang ketiga. Ini wajib kalian tahu ya, batas transaksi menggunakan kris. Nah, untuk menggunakan kris ini ada batasnya, jadi tidak jumlah besar kalian bisa akses melalui kris. Jadi ada limitnya ya. Yang pertama, nominal transaksi kris maksimal 2 juta rupiah per transaksi. Jadi jika kalian ingin membeli handphone atau barang mahal yang harganya lebih dari 2 juta, jadi harus transfer 2 kali ya, jangan nggak bisa 1 kali. Limitnya hanya 2 juta. Ini aja udah lebih cukup untuk buat beli kopi dan beli barang-barang kebutuhan biasa gitu ya. Yang kedua, penyedia aplikasi pembayaran bisa menetapkan batas kumulatif harian dan atau bulanan atas transaksi kris oleh penggunanya berdasarkan manajemen resiko masing-masing. Nah, jadi dengan kita menggunakan kris kita bisa menetapkan batas pembayaran berapa yang kita terima ya atau kita bayarkan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, berstandar nasional. Jadi yang keempat ini kalian wajib tahu juga bahwa kris itu juga berstandar nasional. Dalam proses penyusunan kris, Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI sudah mengadopsi standar internasional EMV.CO ya, .co di situ tulisannya. Standar ini diadopsi untuk mewujudkan interkoneksi instrumen sistem pembayaran yang lebih luas sehingga interoperabilitas antara penyelenggara dan instrumen dan antara negara lebih mudah ya. Intinya penjelasannya seperti itu supaya lebih mudah. Pembayaran selain Indonesia, negara-negara yang menggunakan IMF Code antara lain Indonesia, India, Thailand, Singapura, Malaysia hingga Korea Selatan. Nah, standar dari IMF Coin.co ini juga bersifat open source atau artinya bisa dipakai dan dibaca di berbagai negara. Nah, hebat kan? Jadi kris ini berstandar nasional, bisa dipakai di luar negeri juga. Hebat banget pokoknya. Jadi yang mau ke luar negeri jangan takut gak bisa pakai kode QR. Kode QR ini bisa dibaca di berbagai negara. Nah, itu hebat banget. Dan yang terakhir, yang kelima, kris bisa dipakai untuk belanja di luar negeri. Nah, lanjut dari yang keempat ya. Jadi kris berstandar internasional, nyambung ke yang kelima, kris bisa dipakai untuk belanja di luar negeri. Seperti yang saya bilang tadi, kris internasional ya. Kita akan baca pengertiannya. Untuk yang satu ini, dalam waktu dekat Bank Indonesia akan melakukan uji pilot project penerapan QR atau cross border di beberapa negara. Saat ini Thailand dan Malaysia merupakan 2 negara yang telah siap melakukan pilot project ya. Menggunakan QR cross border. Tidak hanya itu, rencana India dan negara lainnya juga akan diajak uji coba pilot project QR cross border. Jadi buat kawan semua yang hobi jalan-jalan ke luar negeri, siap-siap aja belanja terus bayarnya pakai kris. Hebat nggak? Hebat kan? Nah, jadi bisa belanja di luar negeri, mungkin masih uji coba ya, baru 2 negara yang bisa, dan kemungkinan pemerintah akan terus menambah jumlah negara yang bisa mengakses kris, di mana nantinya kita dapat bertransaksi menggunakan kris sefleksibel mungkin ya. Nah, jadi tunggu apa lagi kawan-kawan dimanapun berada, ayo kita ambil bagian dalam mewujudkan inklusi keuangan dan cashless society di Indonesia dengan melakukan transaksi non tunai menggunakan kris. Nah, gitu ya. Jadi dengan menggunakan kris kita juga mempermudah pemerintah mengamankan rupiah kita menjadi lebih kekinian ya. Itu juga akan dapat menaikkan nilai rupiah terhadap dolar. Jadi semakin banyak masyarakat Indonesia berkembang, terutama di dalam sistem pembayaran, dalam sistem belanja, sistem keuangan gitu ya, itu akan meningkatkan kualitas rupiah di mata dunia. Jadi dengan salah satu dengan kris ini,
kita telah membantu membantu menaikkan harga rupiah di mata uang dunia gitu ya. Jadi kita bisa melakukan hal kecil untuk menimbulkan hal besar, tentunya hal positif gitu ya. Nah jadi itu aja tentang 5 hal yang perlu kalian wajib ketahui mengenai QR Code Indonesia atau KRIS ya. Jadi mungkin kalau penjelasan saya terlalu cepat, nanti sobat bisa searching banyak website-website di internet atau penyelenggara KRIS ini ya, sobat pelajari lagi mengenai hal-hal lain. Jika ada hal lain yang ingin kalian sharing, bisa tulis di kolom komentar. Untuk dari saya sekian dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa mulai mendaftar KRIS supaya anak muda seperti kita juga bisa mengikuti teknologi ya. Jangan cuma nyimpan uang jajan di kantong, nyimpan uang jajan di tas gitu ya, di dompet, tapi juga bisa menggunakan QR Code buatan Indonesia asli ini. Oke, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.